Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan kita kenikmatan dan anugerahnya hingga hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita. Ustazah berharap dimanapun kalian berada, kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Jangan sampai kita kalah dengan rasa bosan, apalagi sampai menghalangi kewajiban kita untuk terus belajar. Harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia setelah sebelumnya kita sudah menghadapi penilaian tengah semester. Semoga bagaimanapun hasil yang kalian dapatkan dari PTS kemarin membuat kalian lebih bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Sampai PTS kemarin, materi yang telah kita pelajari adalah teks deskripsi dan teks prosedur. Sedangkan untuk hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum Ustazah mulai membahas materi hari ini, Ustazah ingin kalian untuk menyiapkan terlebih dahulu buku paket bahasa Indonesia, buku tulis, dan alat tulisnya, agar nanti sambil mendengarkan penjelasan Ustazah, kalian juga bisa sambil mencatat. Karena manusia tidak luput dari lupa, jadi kalian bisa sambil menyimak, sambil mencatat juga hal-hal penting dari materi hari ini. Atau ketika nanti kalian menemukan bagian yang kurang kalian pahami, bisa kalian tandai dulu atau bisa kalian catat dulu dan nanti bisa kalian tanyakan kepada Ustazah pada saat sesi diskusi. Nah, sekarang kita akan mulai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, Ustazah harapkan dari pembelajaran hari ini akan muncul pada diri kalian beberapa kompetensi dasar berikut ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi melalui contoh-contoh yang nanti akan Ustazah berikan. Lalu, kompetensi yang kedua yang Ustazah harapkan muncul pada diri kalian adalah kalian mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang nanti akan Ustazah berikan. Untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan mempelajari 2 poin itu, 2 kompetensi dasar itu. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang ketiga dan keempat, kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk materi teks laporan hasil observasi ini terdapat beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu ada konsep dasar. Nah, konsep dasar ini mencakup pengertian dan ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada struktur. Yang keempat kebahasaan. Yang kelima isi informasi. Dan yang keenam merangkum teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup mempelajari 2 poin saja, yaitu konsep dasar dan menyimpulkan. Untuk poin-poin selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ustazah memulai untuk memberikan pengertian, kita akan bermain tebak-tebakan dulu ya. Ustazah harap melalui permainan ini kalian bisa menyimpulkan secara singkat apa itu teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama ya. Betul atau salah bahwa observasi sama dengan pengamatan? Nah, mungkin sebagian dari kalian
Sudah sering mendengar kata pengamatan, tapi pernahkah kalian mendengar observasi? Untuk mempermudah, Ustazah berikan contoh kalimatnya ya. Beberapa orang dalam kategori ODP sedang diobservasi perkembangannya untuk ditentukan status akhir. Nah, kira-kira setelah ada kalimat tersebut, setelah Ustazah berikan kalimat tersebut, menurut kalian apakah observasi dan pengamatan itu memiliki arti yang sama? Nah, kata observasi dan kata pengamatan memiliki arti yang sama. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya bahwa observasi itu berarti pengamatan. Observasi itu sama dengan kegiatan pengamatan. Selanjutnya, tadi kalian sudah mengetahui kata observasi, bahwa observasi itu berarti pengamatan. Lalu, apakah observasi atau pengamatan itu sama dengan deskripsi? Sebelumnya kalian sudah mempelajari kan deskripsi itu kegiatan yang seperti apa. Nah, kira-kira sama atau tidak observasi dengan deskripsi? Nah, observasi tidak sama dengan deskripsi. Observasi tidak memiliki arti yang sama dengan deskripsi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara keumuman. Sedangkan deskripsi melakukan penggambaran terhadap objek yang sudah khusus. Sudah jelas objeknya itu yang mana. Kalau misalnya kita mendeskripsikan kucing, berarti sudah jelas kucing yang mana yang akan kita deskripsikan. Sedangkan mengobservasi kucing, kita mengamati kucing secara keumuman. Kita membedakan kucing ini dengan ini seperti apa, kucing yang ini dengan yang satunya seperti apa. Itu yang namanya observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada tebakan yang selanjutnya. Nah, ada kalimat, biasanya kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan hewan ini bisa menularkan penyakit. Nah, menurut kalian, kalimat ini termasuk pada kalimat observasi atau kalimat deskripsi? Nah, kalimat tersebut termasuk pada kalimat observasi. Karena seperti yang tadi Ustazah jelaskan bahwa observasi itu mengamati dan menjabarkan suatu objek secara keumuman, tidak khusus menjelaskan satu objek saja. Sekarang kita lanjut pada tebakan selanjutnya. Nah, si kucing memiliki bulu berwarna hitam. Dari kepala hingga ekornya berwarna hitam pekat. Ekornya sangat panjang dan melambai-lambai jika ia berjalan-jalan. Nah, kalimat ini termasuk kepada kalimat observasi atau kalimat deskripsi? Tentunya ini termasuk pada kalimat deskripsi, karena kucing yang dibahas dalam kalimat tersebut sudah menjurus pada satu kucing saja. Ditandai dengan bahwa si kucing memiliki bulu yang berwarna hitam, sedangkan banyak kucing-kucing lain yang memiliki warna lain. Nah, dari kegiatan tebak-tebakan tadi, Ustazah harap kalian sudah memiliki sedikit pemahaman mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Singkatnya, teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai satu objek berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kata kuncinya itu berdasarkan hasil pengamatan ya. Nah, lebih lengkapnya, teks laporan hasil observasi adalah teks atau tulisan yang berisi data dan fakta hasil pengamatan secara cermat terhadap suatu objek. Nah, jadi dalam teks laporan hasil observasi yang diamati itu bukan hanya satu objek saja, tetapi juga mengamati hal-hal yang berkaitan dengan objek tersebut. Bisa dengan membandingkannya satu objek dengan objek yang sama, atau dengan mengamati hasil-hasil ilmiah yang lain, sehingga
karya yang ditulis, teks laporan hasil observasi yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan pada data dan fakta yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa lihat contoh yang ada di buku, yaitu pada halaman 89 sampai 90. Nah, di halaman tersebut terdapat teks laporan hasil observasi yang berjudul rumput. Nah, di dalam teks tersebut, penulis menjelaskan mengenai rumput secara rinci, mulai dari anggapan masyarakat terhadap rumput itu seperti apa, lalu diikuti dengan jenis-jenis dan ciri-ciri rumput itu bagaimana, lalu manfaat yang ada di dalam rumput itu seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Bandingkan dengan teks deskripsi. Misalnya, Ustazah membuat teks deskripsi mengenai rumput, maka yang akan Ustazah bahas adalah rumput yang hanya ada di halaman rumah Ustazah. Misalnya rumputnya itu setinggi mata kaki, lalu daun-daunnya itu berbentuk panjang. Nah, hanya sampai di situ karena rumput yang dibahas dalam teks deskripsi hanya rumput yang dilihat oleh penulis. Sedangkan ketika menulis laporan hasil observasi, penulis harus melengkapi tulisannya itu dengan data-data juga. Apa saja jenis rumput itu, ciri-ciri rumput itu seperti apa, ukurannya bagaimana, manfaatnya bagi manusia ataupun bagi yang lain seperti apa. Nah, itu harus dirincikan dalam laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya, materi mengenai informasi-informasi penting yang ada pada teks laporan hasil observasi. Informasi-informasi penting yang harus ada dalam sebuah teks laporan hasil observasi ada 3 poin, yaitu bagian klasifikasi atau pengelompokan objek. Yang kedua, ada bagian-bagian objek secara rinci. Yang ketiga, ada manfaat objek. Nah, yang tadi Ustazah sebutkan di awal, bahwa di dalam contoh teks laporan hasil observasi di buku paket halaman 89 sampai 90, teks tersebut menjelaskan yang pertama mengenai klasifikasinya. Klasifikasinya itu menjelaskan bahwa rumput itu merupakan tanaman yang seperti apa, anggapan orang terhadap rumput itu seperti apa. Nah, lalu dilanjutkan dengan perincian bagian-bagian objek. Dalam teks di halaman tersebut, dijelaskan juga rumput itu ada berapa jenis, apa saja jenisnya, ciri-cirinya seperti apa, ukurannya. Untuk rumput jenis ini, ciri-cirinya seperti apa, ukurannya kisaran berapa. Nah, itu dijelaskan juga dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ada manfaat objek. Nah, pada paragraf terakhir di dalam teks tersebut, halaman 90, disebutkan manfaat dari rumput. Manfaat dari rumput itu untuk memperindah taman yang kita miliki. Itu manfaat yang bisa didapatkan dari rumput. Manfaat objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, untuk pengertian dan informasi penting, apakah bisa dipahami oleh kalian? Jika masih kurang jelas, bisa kalian sampaikan, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah ya. Untuk sekarang, bisa kalian catat dulu bagian mana yang kurang kalian pahami. Sekarang, Ustazah akan lanjut terlebih dahulu pada materi selanjutnya, yaitu kegiatan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk dapat menyimpulkan teks laporan hasil observasi, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, mencermati judul. Cermatilah judul teks. Judul mewakili isi sebuah teks. Dengan mencermati judul, kalian akan mampu menangkap gambaran umum isi teks. Jika sebuah teks tidak dilengkapi judul, kalian bisa merumuskan simpulan berdasarkan gagasan-gagasan pokok pada setiap paragraf.
Nah, langkah yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Setiap paragraf idealnya harus memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok tersirat pada kalimat utama. Sebelum kalian menemukan gagasan pokok, kalian harus mampu menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, jika paragraf yang memiliki kalimat utamanya di awal, maka itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan jika paragraf tersebut memiliki kalimat utama di akhir paragraf, maka paragraf tersebut diberi nama paragraf induktif. Nah, untuk mengetahui manakah kalimat utama dari suatu paragraf, biasanya kalimat utama itu ditandai dengan pernyataan yang bersifat umum. Untuk mengetahuinya, kalian bisa mencermati kalimat awal atau kalimat akhirnya saja. Mana kira-kira kalimat yang merupakan pernyataan umumnya? Jika kalimat yang bersifat umumnya itu ada di depan, maka kemungkinan kalimat utamanya itu ada di depan. Sedangkan jika menurut kalian kalimat yang bersifat umumnya itu terdapat di bagian akhir, maka kemungkinan kalimat utamanya itu, gagasan utamanya itu ada di bagian akhir, yaitu yang disebut induktif. Nah, selanjutnya langkah terakhir yang bisa kalian lakukan saat menyimpulkan teks laporan hasil observasi adalah merangkai gagasan setiap paragraf menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Nah, dari gagasan-gagasan pokok atau kalimat-kalimat utama yang telah kalian temukan pada langkah kedua, selanjutnya kalian harus merangkai kalimat-kalimat tersebut atau gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi satu pernyataan yang mewakili keseluruhan isinya. Nah, dalam kegiatan ini kalian dituntut untuk dapat merangkai ide-ide yang sudah ada, tetapi jangan sampai mengubah isi dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa melihat contoh dari kegiatan menyimpulkan teks laporan hasil observasi yang ada di buku paket halaman 93. Nah, di dalam teks tersebut, judulnya itu mengenai eceng gondok. Nah, dalam teks tersebut terdapat 4 paragraf. Kalian bisa lihat di situ sudah ditandai mana saja kalimat utama yang merupakan gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Misalnya dalam paragraf pertama, isinya itu eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, eceng gondok juga mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, dalam paragraf tersebut, kalimat yang bersifat umumnya itu ada pada awal, ada pada kalimat pertama, yaitu eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Nah, itu bersifat umum, hanya disebutkan bahwa eceng gondok itu termasuk dalam kelompok tanaman apa. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya itu dijelaskan lagi bahwa eceng gondok bisa hidup di daerah yang seperti apa, berkembang biaknya seperti apa. Nah, itu sudah termasuk pada pernyataan penjelas, pernyataan yang lebih khusus. Maka, kalimat utama yang menjadi kalimat utama sekaligus gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah paragraf pertama. Di situ disebutkan bahwa kalimat utamanya itu eceng gondok termasuk kelompok gulma perairan. Dan gagasan pokoknya itu eceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Nah, sudah jelas ya bahwa gagasan pokok itu merupakan kalimat utama. Nah, untuk untuk paragraf-paragraf selanjutnya bisa kalian pahami lagi
bisa kalian amati lagi berdasarkan contoh yang sudah disebutkan. Untuk menentukan kalimat utama, seperti yang tadi dijelaskan, cara cepatnya itu kalian cukup memperhatikan kalimat awal dan kalimat akhir pada setiap paragrafnya. Lalu, kalian tentukan manakah kalimat yang bersifat umum, apakah kalimat yang di awal atau kalimat yang di akhir. Nah, selanjutnya bisa kalian buka halaman selanjutnya. Di situ diperjelas lagi bahwa gagasan pokok apa saja yang ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Di halaman 94 itu disebutkan apa saja gagasan pokok yang ada pada teks sebelumnya. Nah, setelah ditemukan gagasan pokok tiap paragrafnya, selanjutnya dirangkai menjadi sebuah pernyataan atau menjadi sebuah kalimat yang padu dan mewakili isi teks tersebut tanpa mengubah arti atau mengubah makna isi teks tersebut. Nah, dari gagasan-gagasan yang telah dikumpulkan dari teks mengenai eceng gondok, kesimpulan yang bisa diambilnya itu adalah eceng gondok yang termasuk kelompok tanaman gulma perairan dan berkembang biak melalui biji dan tunas dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu merupakan kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika menyimpulkan laporan hasil observasi. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jika masih ada yang kurang jelas dari apa yang dijelaskan Ustazah tadi, silakan kalian tanyakan pada saat sesi diskusi. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terima dengan sepenuhnya. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada saat Ustazah menyampaikan penjelasannya. Ustazah tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.